Senin, tanggal 9 Desember tahun 2002. Langit digelayuti awan hitam yang sangat tebal ketika kami dalam perjalanan dari dusun menuju ke bedeng setelah berbelanja. Kontras dengan keadaan di sekitar, bapak dan ibu tampak bahagia. Apatah pasal? Sebab kami baru saja mengirim wesel terakhir untuk membayar utang kami. Alhamdulillah, setelah bertahun-tahun merangkak di bawah bayang-bayang utang, akhirnya kami bisa terbebas dari sandungan itu. Aku bangga pada bapak yang telah berjuang sendirian melunasi utangnya tanpa bantuan siapapun. Bapak tidak pernah mau merepotkan orang lain, dan ia berjuang tanpa pernah berpikir mau minta bantuan pada siapapun, termasuk minta bantuan pada pemerintah. Bapak yang juga korban krisis moneter bahkan tidak tahu bahwa para pencaplok BLBI yang kabur ke luar negeri karena tidak sanggup bayar utangnya sama negara itu, sekarang sudah diampuni oleh Presiden. Tapi, seandainya pun Bapak tahu soal berita itu, toh tak akan mengurangi kebahagiaannya atas jerih payah perjuangannya selama ini. Kupikir, Bapak mungkin lebih patut merasa bahagia ketimbang para konglomerat itu. Nah, Kata Bapak ketika kami duduk beristirahat di tepi sebuah ladang. kini, saatnya kita memulai dari nol. Apa rencana Bapak? Tanyaku. Aher meminta kita membuka hutan repuh yang ada di belakang bedeng untuk ditanami karet. Seluruhnya, 4 hektar, dibuka sedikit demi sedikit saja. Setahun 1 hektar pun tak apa-apa. Kita harus merawat kebun karet itu. Nanti, kalau sudah cukup umur, lahan karet yang kita urus akan dibagi 2 sama rata. 2 hektar bagian Aher, 2 hektar milik kita. Bisa kamu bayangkan, beberapa tahun ke depan kamu akan menyadap karet milik sendiri. Aku hanya bisa menggigit bibir, mengangguk tawaduk, lalu tersenyum demi menyenangkan hatinya. Padahal dalam hati aku mengeluh. Dengan berladang di tanah repuh itu berarti aku harus menjalani hidup bertahun-tahun lagi di sini. Bapak tidak tahu bahwa selama ini aku sudah menyusun rencana sendiri. Sebenarnya aku ingin pergi mencari pekerjaan lain. Mungkin aku bisa pulang kampung dulu, dan setelah itu entahlah mau kemana, yang penting aku tidak tinggal di hutan lagi. Tapi, bagaimanapun juga, aku tidak akan tega meninggalkan orang tuaku di sini. Kawanku yang baik, percayakah kamu bahwa doa bisa mengubah takdir? Dulu aku memang percaya bahwa kekuatan doa bisa mengubah takdir, namun sekarang, setelah aku renungkan betapa gerak-gerik kita sebagai manusia ini tak luput dari kemahatauan Tuhan, aku merasa bahwa konsep takdir yang kupahami selama ini keliru. Jadi begini ya kawan, selama ini aku beranggapan bahwa kita ini punya kebebasan dalam memilih segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan, maka dengan begitu, segala hal yang kita lakukan adalah murni atas kehendak kita sendiri. Aku menganalogikan takdir pada acara lomba jalan santai bebas. Ada garis start, lintasan, finish, dan juri. Bebas di sini artinya para peserta diberi kebebasan memilih jalur mana yang akan ditempuh agar sampai ke garis finish. Tentu saja, setiap lintasan itu memiliki rintangan-rintangannya sendiri. Misalnya, jika kamu mengambil jalan yang lurus,
kamu harus siap menghadapi sekawanan penjahat yang menguasai jalan itu. Kamu juga boleh mengambil jalan yang berbelok ke kiri yang membutuhkan ketelitian karena nantinya kamu akan menjumpai banyak persimpangan, dan bila kamu salah melangkah, niscaya kamu akan tersesat menuju jalan buntu berkali-kali. Kamu juga bisa menempuh jalan yang berbelok ke kanan yang mana ada pemandangan indahnya berupa pantai. Namun, untuk menikmati panorama pantai, kamu harus membayarnya dengan jarak tempuh yang sangat panjang. Masih ada jalan alternatif lain, yaitu jalan bawah tanah. Atau, kalau bisa, ya jalan udara. Juri akan menilai siapa yang akan sampai ke finish dengan selamat. Begini perumpamaannya, garis start adalah kelahiran, rute jalan adalah lika-liku kehidupan, garis finish adalah kematian. Dan, mau tak mau, juri pun harus kuumpamakan selaku Tuhan. Bukankah itu analogi yang ngawur? Rasanya tidak masuk akal jika kita membayangkan bahwa saat ini Tuhan sedang menonton perilaku manusia ciptaannya sembari bertanya-tanya, siapa yang lurus, siapa yang ke kiri, siapa yang ke kanan. Aneh pula rasanya apabila kubayangkan saat ini Tuhan sedang menunggu dengan harap-harap cemas, siapa-siapa saja yang selamat masuk surga, dan siapa-siapa saja yang kualat diceburkan ke neraka. Dalam lomba jalan santai bebas, juri tidak mengetahui jalan mana yang akan ditempuh para peserta, pun siapa yang kelak selamat ke garis finish. Sedangkan, Tuhan memiliki sifat Maha Tahu. Pengetahuan Tuhan tanpa batas. Jangankan peristiwa-peristiwa besar, niat yang sekilas terlintas di hati pun, Dia sudah menandainya. Bila mana kita beranggapan bahwa manusia punya kehendak, sesungguhnya kehendak itu terikat oleh pengetahuan Tuhan. Jadi apakah doa bisa mengubah takdir? Mungkin lebih tepat dikatakan bukan takdirnya yang berubah, melainkan kondisi hidupnya. Takdir adalah ketetapan, sementara ketetapan Tuhan bersifat mutlak. Ketetapan tidak mungkin berubah, karena kalau berubah akan menjadi ketidaktetapan. Takdir meliputi pengetahuan Tuhan. Maka jika takdir alam semesta ini dapat diperbaharui, konsekuensinya Tuhan pun mesti memperbaharui pengetahuannya. Si Fulan lahir dari keluarga miskin, ia hidup dalam kesusahan. Ia pun bekerja keras dan tak lupa memanjatkan doa supaya bisa lepas dari kemiskinan itu. Hasilnya, di usia dewasa si Fulan berhasil menjadi orang kaya. Memang benar, kekayaan Fulan tidaklah nomplok secara kebetulan, melainkan impak dari kerja keras serta doa yang dirapalnya setiap hari. Kemiskinan hidup yang dialaminya saat belia adalah takdir. Kerja keras serta doa yang dirapalnya setiap hari juga adalah takdir, kekayaan yang diperolehnya pun bagian dari takdir. Tuhan mengetahui jalan hidup si Fulan dari sejak anak-anak, dewasa, kemudian tua. Tuhan mengatur proses peralihan kondisi finansial yang dialaminya selama itu. Tuhan juga menetapkan perilaku rajin yang mengakibatkan terjadinya perubahan nasib si Fulan, termasuk menyeleksi siapa-siapa saja orang yang turut berperan mengubah keadaan hidupnya. Dengan kata lain, perubahan kondisi hidup si Fulan dari miskin menjadi kaya, itu bukan berarti takdirnya mengalami renovasi, melainkan renovasinya itulah yang menjadi bagian dari takdir. Contoh lainnya,
Apabila ada seorang lelaki tua berdoa kepada Tuhan meminta panjang umur, kemudian Tuhan mengabulkan doanya, itu bukan berarti takdir orang tua itu mengalami perubahan. Sebelum kepalanya menjendul alam dunia, ia memang sudah ditakdirkan berumur panjang. Sedangkan, doa-doa yang dipanjatkannya adalah hukum sebab akibat alam yang didesain Tuhan untuk menggenapi takdir orang itu. Artinya, Tuhan tidak serta-merta menakdirkan seseorang berumur panjang, licin rezeki, sehat walafiat, tanpa didasari hukum-hukum alamiah yang melatar belakanginya.